Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya atas nama Ashabul Kahfi dengan NIM 105191100123 akan mempresentasikan 13 materi dari mata kuliah Ilmu Jiwa Umum. Langsung saja saya akan melangkah kepada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu definisi dan ruang lingkup ilmu jiwa. Bagian A, ruang lingkup ilmu jiwa. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari pikiran, emosi, perilaku, dan proses mental manusia, serta bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal memengaruhi mereka. Ini membantu kita memahami diri sendiri dan orang lain, mengatasi masalah jiwa, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan. Bagian B, ruang lingkup ilmu jiwa. Psikologi mencakup studi tentang pikiran, emosi, perilaku, dan proses mental manusia. Psikologi berperan dalam pengembangan solusi untuk berbagai masalah kesehatan mental dan pemahaman lebih mendalam tentang perkembangan manusia. Bagian C, tujuan dan implikasi psikologi terhadap pendidikan adalah dapat memberikan rangsangan atau stimulasi pendidikan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak usia sekolah. Yang kedua, aliran dan metode ilmu jiwa. Aliran dalam ilmu jiwa yang akan saya bahas ada dua, yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang fokus pada studi perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Teori ini berasumsi bahwa perilaku manusia dapat dipahami tanpa perlu memahami proses mental internal, seperti pikiran atau perasaan. Penganut behaviorisme seperti Ivan Pavlov dan B.F. Skinner percaya bahwa perilaku dapat dipelajari melalui rangsangan eksternal dan respon yang terjadi sebagai hasil dari stimulus tersebut. Bagian B, psikoanalisis. Psikoanalisis adalah suatu teori psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang menekankan pentingnya pemahaman tentang alam bawah sadar dalam memahami perilaku manusia. Teori Freud dalam psikoanalisis mencakup beberapa konsep utama, antara lain yaitu id, bagian tak sadar yang mengandung perasaan dan dorongan biologis. Yang kedua, ego, bagian yang berfungsi dalam kenyataan dan mencoba menyeimbangkan keinginan id dengan kebutuhan lingkungan. Yang ketiga, superego, bagian yang berisi norma-norma moral, internal dan aturan-aturan sosial. Selanjutnya, metode dalam ilmu jiwa. Yang pertama adalah observasi. Metode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang dimaksud dengan merasakan dan memahami pengetahuan dari fenomena. Metode yang kedua yaitu studi kasus. Studi kasus adalah salah satu pendekatan yang biasa digunakan pada riset dengan metode kualitatif. Pendekatan studi kasus digunakan untuk meneliti suatu kasus yang sifatnya harus unik, dalam artian berbeda dengan yang lain. Penelitian dilakukan secara mendalam oleh peneliti untuk menggambarkan kasus yang diteliti. Peneliti harus melakukan observasi secara langsung, bahkan ada yang melakukan hingga seperti menjadi bagian dari objek dan subjek penelitian. Selanjutnya, konsep berpikir. Berpikir dapat dipandang sebagai pemrosesan informasi dari stimulus sampai pemecahan masalah. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa berpikir merupakan proses kognitif yang berlangsung antara stimulus dan respon. Bagian A, proses berpikir. Proses berpikir ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, membentuk pengertian. Yang kedua, membentuk pendapat atau opini. Yang ketiga, membentuk kesimpulan. Bagian B, macam-macam berpikir. Secara garis besar, macam-macam berpikir ada 2, yaitu berpikir autistik dan berpikir realistik. Berpikir autistik dapat disebut sebagai melamun. Contoh berpikir autistik adalah menghayal, fantasi, dan wishful thinking. Dengan berpikir autistik, orang melarikan diri dari kenyataan dan memandang kehidupan sebagai gambar-gambar fantastis. Oleh karena itu, berpikir autistik adalah berpikir di mana orang melarikan diri dari kenyataan
alias melamun. Sedangkan berpikir realistik dapat disebut juga sebagai nalar. Berpikir realistik adalah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Bagian C, tingkatan berpikir. Bagian C, tingkatan berpikir. Yang pertama, berpikir konkret. Berpikir konkret adalah cara berpikir yang berfokus pada fakta-fakta yang nyata, objektif, dan dapat diamati secara langsung. Yang kedua, berpikir skematis. Berpikir skematis adalah suatu cara berpikir yang melibatkan penggunaan skema atau kerangka pikir yang terorganisir untuk memahami dan menginterpretasikan informasi. Yang ketiga, berpikir abstrak. Berpikir abstrak adalah kemampuan untuk memahami dan menghasilkan konsep-konsep yang tidak dapat diamati secara langsung atau konkret. Selanjutnya, teori emosi. Emosi seperti halnya perasaan yang juga membentuk suatu kontinum, bergerak dari emosi yang bersifat positif sampai dengan yang bersifat negatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sukma Dinata tahun 2003. Emosi adalah perpaduan dari beberapa perasaan yang mempunyai intensitas yang relatif tinggi dan menimbulkan suatu gejolak suasana batin. Emosi adalah hal yang penting dimiliki manusia, karena dengan emosi, manusia mampu mengekspresikan perasaannya. B. Bagaimana emosi itu diekspresikan? Emosi dapat diekspresikan menjadi 4 ekspresi, yaitu yang pertama marah. Orang bergerak menentang sumber frustasi. Yang kedua, takut. Orang bergerak meninggalkan sumber frustasi. Yang ketiga, cinta. Orang bergerak menuju sumber kesenangan. Yang keempat, depresi. Orang menghentikan respon-respon terbuka dan mengalihkan emosi ke dalam diri sendiri. Bagian C, implikasi teori emosi bagi proses pendidikan. Implikasi teori emosi bagi proses pendidikan penting untuk dimiliki oleh siswa, sehingga guru bimbingan dan konseling dapat membantu siswa agar memiliki keterampilan mengendalikan emosi. Selanjutnya, proses memori. Memori merupakan salah satu sistem yang ada dalam diri manusia yang memungkinkan manusia untuk mendapatkan informasi, mempertahankan, dan mengambil kembali informasi disebut dengan memori. Bagian A, prosesan informasi dan peran ingatan. Pemrosesan informasi adalah proses di mana para konsumen diekspos untuk menerima informasi, menjadi terlibat dengan informasi tersebut, memperhatikan informasi, memahami informasi, mengingatnya, dan mencari kembali untuk digunakan di masa mendatang. Proses pengalihan informasi dalam ingatan dimulai dari proses penyandian informasi atau encoding, diikuti dengan penyimpanan informasi atau storage, dan diakhiri dengan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan. Bagian B, retrieve ingatan. Retrieve dalam bahasa Indonesia adalah mengambil kembali atau mengingat kembali. Jadi retrieve ingatan adalah proses mengambil atau mengingat kembali hal-hal yang sudah pernah terjadi dan diketahui sebelumnya. Ada beberapa cara untuk mengembalikan ingatan, salah satunya yaitu rekoleksi. Menimbulkan kembali dalam ingatan suatu peristiwa lengkap dengan segala detail-detail dan hal-hal yang sedang terjadi di sekitar tempat peristiwa itu dahulu terjadi. Misalnya, seorang pria mengingat peristiwa di mana pertama kali ia pergi dengan seorang gadis. Bagian C, lupa. Lupa adalah suatu proses di mana seseorang akan kehilangan ingatan jangka pendek. Proses lupa dapat pula dikatakan sebagai hilangnya kemampuan untuk menyebutkan kembali ataupun memunculkan apapun yang sudah dipelajari. Secara sederhana, lupa merupakan hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah diterima. Hal ini mungkin disebabkan karena informasi tidak disimpan dengan baik. Fenomena lupa dapat terjadi pada siapapun, juga baik anak-anak, remaja, orang tua, guru, pejabat, profesor, petani, dan sebagainya. Sebagian ahli psikologi kognitif mempercayai bahwa lupa terjadi karena interferensi atau terhalang oleh informasi yang lain. Selanjutnya, teori belajar. Bagian A, pengertian teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa.
Perancangan metode pembelajaran yang mengacu pada seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menggambarkan realitas pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Bagian B, macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori ini dicetuskan oleh Gage dan Berliner yang berisi tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil dari belajar. Terdapat dua faktor yang dianggap penting dalam aliran behavioristik, yaitu faktor penguatan atau reinforcement dan pelemah yaitu punishment. Penguat terdiri dari penguat positif dan penguat negatif. Pada penguat positif, siswa berperilaku positif untuk mendapatkan stimulus yang menyenangkan. Sedangkan pada penguat negatif, siswa berperilaku negatif untuk menghindari stimulus yang tidak menyenangkan. Kemudian penerapan teori behavioristik. Guru dapat menggunakan penguatan positif, umpan balik, dan pengulangan dalam mengajar. Misalnya, memberikan pujian kepada siswa ketika mereka menjawab dengan benar untuk memperkuat respons yang diinginkan. Teori belajar yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Teori kognitif adalah kemampuan individu untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Penerapan teori kognitif. Guru dapat merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengorganisir informasi dengan baik, menjelaskan konsep dengan jelas, dan memberikan contoh untuk bisa membantu siswa memahami materi. Teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Teori ini lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Penerapan teori konstruktivisme. Siswa diberi kesempatan untuk membangun pengetahuan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri melalui eksplorasi, penelitian, dan eksperimen. Ini dapat mendorong pemahaman. Yang keempat adalah teori belajar humanistik. Tokoh dari teori humanis adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Dilihat dari definisinya, teori humanis adalah metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Tujuan utama teori belajar bagi para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Penerapan teori humanistik. Penerapan aplikasi teori humanistik dalam proses pembelajaran, yaitu guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman. Hal ini dapat diterapkan melalui kegiatan diskusi, membahas materi secara berkelompok, sehingga siswa dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing di kelas. Bagian C, evaluasi bagi proses belajar. Evaluasi dalam konteks pembelajaran adalah proses untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi belajar penting untuk mengidentifikasi prestasi siswa, memahami kemajuan mereka, dan menginformasikan perbaikan dalam proses pembelajaran. Bagian D, implikasi bagi proses belajar. Penerapan teori belajar memiliki implikasi yang signifikan pada proses pendidikan. Ini mencakup personalisasi pembelajaran, penggunaan teknologi, peningkatan motivasi siswa, pengembangan kurikulum yang relevan, dan peningkatan kompetensi guru. Pemahaman teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran adalah upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Selanjutnya, konsep pertumbuhan dan perkembangan. Bagian A, definisi pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh kembang adalah dua peristiwa yang berbeda sifatnya, namun saling berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang mempunyai definisi berbeda. Yang pertama, definisi pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel, serta jaringan interseluler
berarti bertumbuhnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Pertumbuhan terjadi secara simultan dengan perkembangan. Yang kedua, definisi perkembangan. Development perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Bagian B, teori pertumbuhan dan perkembangan manusia. Teori pertumbuhan manusia adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana manusia tumbuh dan berkembang sepanjang kehidupan mereka. Salah satu teori pendekatan perkembangan manusia adalah teori pendekatan Imam Al-Ghazali. Pendekatan Imam Al-Ghazali yang mengukakan pendapatnya bahwa seseorang dilahirkan dalam kondisi membawa fitrah yang sehat serta seimbang, yang kemudian kedua orang tuanya serta lingkungannya berada yang memberikan pendidikan. Bagian C, perkembangan kognitif, moral, dan bahasa. Aspek perkembangan pertama dan yang paling utama untuk diajarkan kepada si kecil adalah nilai agama dan moral. Hal ini berfokus dalam menanamkan nilai-nilai dasar, norma-norma yang berlaku hingga kesadaran. Si kecil perlu mengenal agama dan menjalankan ibadah agar lebih memahami arah hingga tujuan mereka dengan baik sejak dini. Bahasa menjadi aspek perkembangan anak yang bisa orang tua amati dan latih sejak dini. Si kecil dapat mengerti berbagai hal yang dimaksud oleh orang tua seperti cerita, aturan, perintah, dan juga menghargai bacaan. Tidak sampai di situ, bahasa juga meliputi bagaimana cara si kecil berbahasa dengan baik seperti tanya jawab, memahami bentuk dan juga bunyi dari masing-masing huruf dan juga angka. Kemudian bagian D, implikasi bagi proses pendidikan. Seorang pendidik perlu memahami sifat-sifat dan perbedaan-perbedaan individual. Di samping itu, pemahaman tentang dampak atau faktor-faktor lingkungan terhadap perkembangan individu akan memberikan pendidik suatu pertimbangan yang optimis tentang potensi-potensi yang penting ditumbuh kembangkan dalam diri semua peserta didik. Selanjutnya, konsep lingkungan. Bagian A, definisi lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, serta mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan tempat seseorang tinggal, bekerja, dan berinteraksi dapat memiliki dampak besar terhadap perilaku manusia. B. Ragam budaya. Ragam budaya merujuk pada keragaman dan keberagaman elemen-elemen yang membentuk suatu kelompok atau masyarakat. Ragam budaya mencerminkan kekayaan dan keunikan setiap kelompok manusia. Dalam ragam budaya, kita dapat menemukan perbedaan dalam bahasa, adat istiadat, norma sosial, seni, dan aspek-aspek budaya. Pemahaman tentang ragam budaya penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan membangun pemahaman yang mendalam tentang keanekaragaman manusia. Bagian C, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Di dalam lingkungan sekolah, para peserta didik menerima pendidikan untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan bertingkah laku baik. Lingkungan sekolah juga berfungsi untuk meningkatkan pola pikir peserta didik, karena di sekolah tersebut, para peserta didik diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Bagian D, teman sebaya. Teman sebaya adalah individu yang memiliki kedudukan, usia, status, dan pola pikir yang hampir sama. Persamaan tersebut kemudian memunculkan berbagai kelompok pergaulan. Berbagai kelompok pergaulan teman sebagian yang akan mempengaruhi perilaku anggotanya sesuai dengan karakteristik kelompok masing-masing. Selanjutnya, konsep kecerdasan manusia. Bagian A, kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual. Kecerdasan intelektual merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, belajar, mengingat, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara logis dan rasional. Ini mencakup kemampuan untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, dan belajar dari pengalaman. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengungkapkan emosi dengan baik, serta untuk mengenali dan memahami emosi orang lain. Ini melibatkan kesadaran diri terhadap emosi Anda sendiri, kemampuan mengatur emosi agar tidak merusak, kemampuan berempati terhadap perasaan orang lain, dan keterampilan dalam berkomunikasi secara efektif dalam konteks emosional. Kecerdasan emosional berperan penting dalam hubungan interpersonal, manajemen stres, pengambilan keputusan yang tepat,
dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, kecerdasan spiritual, yaitu merujuk pada kemampuan individu untuk mengembangkan makna, nilai, dan tujuan dalam kehidupan mereka, serta untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan spiritual mereka. Ini melibatkan eksplorasi dan pemahaman tentang aspek-aspek yang lebih dalam dan makro dari eksistensi manusia, seperti tujuan hidup, makna hidup, koneksi dengan alam, dan nilai-nilai etis. Kecerdasan spiritual tidak hanya terkait dengan agama tertentu, tetapi juga dengan penerimaan individu terhadap dimensi spiritual dalam kehidupan mereka. Bagian B, kreativitas dan bakat. Kreativitas adalah kemampuan mental untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi-solusi inovatif, atau karya-karya seni yang unik. Ini melibatkan proses berpikir yang berbeda, imajinatif, dan seringkali tidak terduga. Kreativitas dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk seni, ilmu pengetahuan, bisnis, musik, sastra, dan banyak lagi. Orang yang kreatif seringkali dapat berpikir di luar batasan dan menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah atau mengekspresikan diri. Sedangkan bakat merujuk pada potensi alamiah atau kemampuan istimewa yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Ini adalah kemampuan bawaan yang cenderung lebih mudah, meskipun dapat ditingkatkan dan dipoles melalui pelatihan dan pengembangan. Bakat dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti bakat musikal, bakat olahraga, bakat akademik, atau bakat seni. Orang dengan bakat cenderung lebih mampu untuk mencapai tingkat keunggulan dalam bidang yang sesuai dengan bakat mereka. Bagian C, implikasi bagi proses pendidikan. Integrasi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dalam proses pendidikan dapat membantu siswa menjadi individu yang lebih seimbang dan holistik. Guru harus memperhatikan aspek-aspek ini dalam pengajaran mereka, mengembangkan program yang mendukung perkembangan kecerdasan emosional dan spiritual, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya akan mencakup aspek intelektual, tetapi juga aspek emosional, spiritual, dan kreatif, mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang lebih baik dan lebih berkontribusi dalam masyarakat. Selanjutnya, konsep motivasi belajar. Bagian A, pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keadaan psikologis yang mendorong individu untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Ini melibatkan faktor-faktor internal dan eksternal yang memotivasi seseorang untuk belajar, mencapai tujuan pembelajaran, dan meraih prestasi akademis. Motivasi belajar mencakup dorongan batin, keinginan untuk tumbuh, dan kepuasan dalam pencapaian. Sebagai landasan psikologis, motivasi belajar menjadi kunci dalam menentukan sejauh mana individu akan berinvestasi dalam upaya pembelajaran mereka. Bagian B, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor yang pertama yaitu kebutuhan dasar. Yang kedua, rasa diri atau rasa percaya diri. Yang ketiga, tujuan pribadi. Yang keempat, keinginan dan rasa ingin tahu. Yang kelima, lingkungan pembelajaran. Yang keenam, ekspektasi dan harapan. Kemudian bagian C, implikasi motivasi belajar bagi proses pendidikan. Konsep motivasi belajar memiliki implikasi yang mendalam terhadap berbagai aspek dalam proses pendidikan, mulai dari perancangan kurikulum hingga praktik pengajaran, diantaranya 1. Perancangan kurikulum yang relevan. Yang kedua, penerapan metode pembelajaran yang beragam. Yang ketiga, memberikan dukungan dan umpan balik positif. Dan yang keempat, membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Selanjutnya, konsep bimbingan belajar. Bagian A, diagnostis kesulitan belajar. Diagnostik kesulitan belajar adalah suatu proses upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan-kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data atau informasi selengkap dan seobjektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya. Melalui adanya diagnostik terhadap permasalahan siswa terutama yang berkaitan dengan proses belajar siswa di lingkungan pendidikan, maka seorang pendidik ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dengan siswa yang mengalami kegagalan tersebut dapat mengupayakan adanya pemberian bantuan berupa layanan bimbingan kepada siswa tersebut agar dapat mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapinya, sehingga siswa dapat mencapai hasil yang diharapkan serta dapat mencapai tugas perkembangannya dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama faktor internal.
Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dalam diri siswa itu sendiri. Hal ini antara lain disebabkan oleh kelemahan fisik, panca indera, syaraf, cacat karena sakit, dan sebagainya. Kelemahan mental, faktor kecerdasan seperti inteligensi dan bakat yang dapat diketahui dengan tes psikologis. Gangguan-gangguan yang bersifat emosional, sikap kebiasaan yang salah dalam mempelajari materi pelajaran, belum memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan untuk memahami materi pelajaran yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa sebagai penyebab kesulitan belajar, antara lain situasi atau proses belajar mengajar yang tidak merangsang siswa untuk aktif, antisipatif, atau kurang memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif. Sifat kurikulum yang kurang fleksibel, beban studi yang terlampau berat, metode mengajar yang kurang menarik, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar, dan situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar. B. Prinsip dasar pengajaran dan remedial. Prinsip dasar pengajaran adalah panduan atau landasan dasar yang harus diikuti oleh seorang dosen atau pendidik dalam proses mengajar agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif. Prinsip-prinsip ini membantu guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengajaran mereka. Beberapa prinsip dasar pengajaran yang umumnya diterapkan meliputi 1. Keterlibatan aktif mahasiswa. Dosen harus menciptakan lingkungan belajar yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Yang kedua, relevansi dan keterkaitan materi. Materi yang diajarkan harus relevan dengan kehidupan mahasiswa dan dapat dihubungkan dengan pengalaman mereka. Yang ketiga, penggunaan beragam metode pengajaran. Dosen sebaiknya menggunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, proyek, dan demonstrasi untuk memenuhi kebutuhan belajar beragam mahasiswa. Yang keempat, penggunaan teknologi dan sumber daya pendukung. Pemanfaatan teknologi dan sumber daya pendukung seperti media audiovisual, perangkat lunak pembelajaran, dan perpustakaan dapat memperkaya proses pengajaran. Yang kelima, pemberian umpan balik. Dosen harus memberikan umpan balik konstruktif terhadap mahasiswa tentang kemajuan mereka, sehingga mahasiswa tahu di mana mereka harus meningkatkan diri. Bagian C, implikasi bagi proses pendidikan. Bimbingan belajar membantu siswa mengatasi hambatan belajar dengan memberikan dukungan khusus, mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian, dan mengembangkan strategi pemecahan masalah. Selanjutnya, asesmen dan hasil belajar. A. Pengertian asesmen dan hasil belajar. Asesmen atau penilaian, proses dan hasil belajar merupakan suatu kegiatan guru selama rentang pembelajaran yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi peserta didik yang memiliki karakteristik individual yang unik. Dalam rangka pengambilan keputusan tersebut, diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Data yang diperoleh guru selama pembelajaran berlangsung dijaring dan dikumpulkan melalui prosedur dan alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi atau indikator yang akan dinilai. Dari proses ini diperoleh potret atau profil kemampuan peserta didik dalam mencapai sejumlah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dirumuskan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing. B. Tujuan asesmen dan hasil belajar. Popham tahun 1995 menyatakan bahwa asesmen bertujuan antara lain untuk 1. Mendiagnosa kelebihan dan kelemahan siswa dalam belajar. Yang kedua, memonitor kemajuan siswa. Yang ketiga, menentukan jenjang kemampuan siswa. Yang keempat, menentukan efektivitas pembelajaran. Dan yang kelima, mempengaruhi persepsi publik tentang efektivitas pembelajaran. Prinsip adalah sesuatu yang harus dijadikan pedoman untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa dapat dilakukan dengan teknik tes maupun non-tes, baik untuk mengasesmen proses belajar maupun hasil belajar. Bagian C, implikasi asesmen bagi proses belajar. Prosedur asesmen proses dan hasil belajar meliputi penetapan indikator pencapaian kompetensi, penetapan kriteria ketuntasan belajar, pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator, dan penetapan teknik asesmen. Implikasi terapan dalam proses pembelajaran di sekolah, yaitu asesmen merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, sehingga tujuan asesmen harus sejalan dengan tujuan pembelajaran. Implikasinya bahwa guru hendaknya merancang asesmen bersamaan dan melekat dengan desain instruksional yang disusunnya. Gunakan kisi-kisi asesmen untuk mengontrol kecakupan kompetensi dan bahan pelajaran. Selanjutnya, konsep kesehatan jiwa. Bagian A, pengertian jiwa yang sehat. Kesehatan jiwa menurut WHO atau World Health Organization adalah ketika seseorang tersebut merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, serta dapat menerima orang lain sebagaimana seharusnya,
serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Bagian B, jenis jiwa yang sehat dan tidak sehat. 1. Jiwa yang sehat. Merasa senang terhadap dirinya, mampu menghadapi situasi, mampu mengatasi kekecewaan dalam hidup, puas dengan kehidupannya sehari-hari, mempunyai harga diri yang wajar, menilai dirinya secara realistis, tidak berlebihan dan tidak pula merendahkan. Merasa nyaman berhubungan dengan orang lain, serta mampu mencintai orang lain, mempunyai hubungan pribadi yang tetap, dapat menghargai pendapat orang lain yang berbeda, merasa bagian dari suatu kelompok, tidak mengakali orang lain dan juga tidak membiarkan orang lain mengakali dirinya, mampu memenuhi tuntutan hidup, menetapkan tujuan hidup yang realistis, mampu mengambil keputusan, mampu menerima tanggung jawab, mampu merancang masa depan. Yang kedua, jiwa yang tidak sehat. Sering berpikir, saya gagal, semua terjadi karena salah saya, tidak ada hal yang baik dalam hidup saya tidak berharga, hidup sudah tidak berharga lagi, saya adalah orang jahat, tidak ada masa depan, tidak ada gunanya lagi mencoba. Sering merasa bersalah, bimbang, mudah tersinggung, kecewa, frustasi, menderita, tidak percaya diri, dan sedih. Kemudian bagian C, solusi jiwa yang tidak sehat. Solusi yang pertama yaitu fokus pada solusi permasalahan. Hal pertama yang harus dilakukan ketika menghadapi suatu masalah adalah fokus mencari solusi. Dengan fokus pada permasalahan yang ada, secara langsung manusia akan mencari solusi dari masalah itu. Bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan? Apakah masalah tersebut hanya menyangkut diri sendiri atau juga menyangkut orang lain? Solusi yang kedua adalah luangkan waktu untuk diri sendiri. Lebih populer dengan istilah me time. Hal ini sangat dapat membantu dalam mengurangi stres akibat pekerjaan yang menumpuk. Apa yang dapat dilakukan saat me time berbeda pada masing-masing individu. Temukan apa yang dapat membuat santai dan rileks. Menekuni hobi kadang bisa menjadi waktu santai yang baik. Olahraga, melukis, traveling, dan lain sebagainya. Solusi yang ketiga adalah ciptakan kebahagiaan. Kunci manusia sejahtera adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang diciptakan sendiri adalah kebahagiaan yang sesungguhnya karena tidak bersyarat. Itulah pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.